Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung dalam sesi yang ketiga ini, kelas tutorial online mata kuliah kewirausahaan di era digital MKDI 4203. Pada sesi kali ini, kita akan mengkaji berbagai aspek mendasar mengenai proses mengenal potensi diri, bagaimana kita mengenali potensi diri untuk berwirausaha, khususnya di era digital saat ini. Mengapa kita harus mengidentifikasi potensi diri sebelum memulai usaha? Karena usaha yang sukses dimulai dari pemahaman mendalam tentang apa yang kita miliki. Nah, potensi diri ini mencakup kemampuan dasar, etos kerja, dan kepribadian kita yang menjadi pondasi utama dalam berbisnis. Kemampuan dasar ini merupakan hard skill atau kompetensi teknis yang harus kita miliki. Dalam memulai usaha, kemampuan dasar menjadi modal utama untuk menciptakan produk atau jasa yang memiliki nilai. Kemudian etos kerja, hal ini berkaitan dengan bagaimana kita melakukan pekerjaan tersebut, termasuk disiplin dan komitmen dalam menjalankan tugas. Kemudian kepribadian, hal ini berkaitan dengan kualitas psikis unik yang ada pada diri kita sendiri. Namun, menurut Suryana di tahun 2011, penilaian potensi diri wirausaha dapat dilihat dari 6 aspek, di antaranya kepribadian. Kepribadian ini harus dimiliki oleh wirausaha karena kepribadian ini merupakan aspek maupun kualitas psikis yang membuat usaha tersebut menjadi unik atau identitas diri sehingga dapat mencerminkan keunikan usaha daripada usaha atau bisnis orang lain. Ini merupakan suatu ciri khas yang dimiliki sehingga nanti usaha tersebut beda dengan yang lainnya. Kemudian disiplin, hal ini merupakan suatu bentuk dari kerja keras dan bentuk dari ketepatan atau konsisten dalam melaksanakan kegiatan untuk stabilitas usaha tersebut. Adanya kreativitas, hal ini merupakan kemampuan dalam berpikir kritis sehingga memunculkan inovasi-inovasi terbaru. Kemudian dorongan atau keinginan berwirausaha yaitu potensi adanya kemauan atau motivasi eksternal seperti dukungan pengaruh dari lingkungan pergaulan, keluarga, maupun sahabat. Kemudian keberanian menghadapi resiko. Bagi wirausaha yang mampu menghadapi resiko, ini merupakan nilai lebih karena dalam berwirausaha kita harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat agar usaha kita berjalan dengan stabil dan juga tentunya akan meningkat sesuai dengan tujuan atau visi usaha tersebut. Kemudian potensi diri wirausaha juga didukung oleh adanya kepercayaan diri. Dengan kepercayaan ini kita akan menunjukkan kematangan seseorang secara jasmani maupun rohani. Orang dengan kepercayaan diri tinggi cenderung lebih menatap atau mantap dalam melangkah dan mengambil tanggung jawab dalam berbisnis. Kemudian bagaimana cara menggali potensi tersebut? Adapun langkah-langkah sederhana untuk memulai dengan menggali karakter diri. Yang pertama, kita harus mengenali karakter diri sendiri. Nah, langkah ini merupakan langkah awal. Kita harus memahami sifat dasar yang kita miliki. Apakah kita memiliki tipe yang teliti, komunikatif, atau strategis. Contohnya, misalnya kita orang yang teliti, kita bisa memiliki potensi yang sangat besar untuk mengelola usaha di bidang administrasi keuangan atau jasa audit. Kemudian coba dengarkan masukan atau timbal balik dari orang lain. Nah, terkadang kita tidak bisa melihat potensi diri kita, namun orang lain bisa melihat potensi yang sangat besar yang ada di dalam diri kita. Kita harus mendengarkan apa yang mereka lihat dari potensi kita. Contohnya, jika teman kita sering memuji kemampuan kita dalam meracik kopi, mungkin itulah potensi diri kita, dan kita harus mengembangkan potensi diri dalam membuat kedai kopi. Kemudian temukan suatu yang ada dalam diri kita yang kita sukai. Nah, kita harus berfokus pada kegiatan yang membuat kita suka. Kegiatan apa saja yang merasa kita senang dan kita lakukan dengan penuh semangat, itulah kita harus gali apakah hal tersebut merupakan suatu hal yang bisa kita kembangkan atau tidak.
perlunya telusuri yang sering dibicarakan orang. Nah, kita harus mengamati topik atau hal yang membuat orang lain sering meminta bantuan atau saran kepada kita. Dan kita harus mencari terkait apa kebutuhan dari konsumen tersebut. Nah, contohnya jika orang-orang di sekitar sering bertanya kepada kita tentang bagaimana sih tren fashion saat ini? Nah, dengan kemampuan yang kita miliki, kita akan menjawab tren fashion saat ini sebaiknya seperti apa. Nah, dengan itu kita bisa membuka usaha toko online. Yang terakhir, berpikir untuk memulai dan melakukannya. Nah, potensi ini akan berkembang jika kita lakukan, namun tidak akan berkembang jika hanya sebatas ide atau gagasan saja. Contohnya, jangan hanya menyimpan ide bisnis di dalam pikiran, mulailah atau membuat hal kecil seperti prototipe atau menawarkan jasa kepada teman kita, lingkungan yang ada di sekitar kita untuk menjadikan hal tersebut apakah ada masukan atau timbal balik kepada barang maupun jasa yang kita tawarkan kepada mereka. Itulah langkah dalam memahami potensi diri berwirausaha. Kemudian terdapat 4 kunci sederhana untuk memahami potensi diri dalam berusaha. Yang pertama, keahlian. Kita harus fokus pada hal yang mudah dipelajari terlebih dahulu. Ingat kembali momen saat mempelajari sesuatu yang baru, namun ternyata langsung bisa menguasai dengan cepat. Potensi ini adalah modal utama yang bisa dikembangkan menjadi fondasi usaha di masa depan. Kemudian ketertarikan, kita harus mengenali apa yang benar-benar diinginkan. Perhatikan hal-hal yang mulai memancing perhatian dan minat. Seringkali apa yang disukai adalah cerminan dari bakat alami yang kita miliki. Hal ini bukan sekedar hobi untuk mengisi waktu luang, melainkan pola yang konsisten muncul dalam hidup dan menunjukkan di mana letak kemampuan terbaik kita saat ini. Kemudian ada kepuasan. Kita harus mencari kegiatan yang membuat waktu terasa berjalan begitu cepat hingga lupa untuk berhenti. Artinya, dalam melakukan kegiatan tersebut, kita merasa puas dan sangat senang. Saat merasa sangat menikmati sebuah aktivitas tersebut, kita harus memikirkan bahwasanya bagaimana kegiatan tersebut bisa diubah menjadi langkah dalam berbisnis. Itulah dari segi kepuasan dan dari segi kebiasaan. Dengar pendapat orang sekitar. Terkadang orang lain mudah melihat kelebihan yang kita tidak sadari. Perhatikan komentar mereka, masukan mereka, atau pujian dari mereka tentang apa yang dianggap sebagai keunggulan diri kita. Nah, hal ini berkaitan dengan umpan balik bisa menjadi petunjuk berharga untuk memulai usaha yang potensial dan menguntungkan bagi diri kita. Adapun langkah-langkah sederhana untuk menemukan flow yang pertama, pilih kegiatan yang menantang. Jadi pilih atau buatlah tantangan yang pas. Jika tugas terasa membosankan, tambahkan target yang sedikit lebih sulit agar pikiran kembali tertantang dan memiliki antusias yang lebih. Kemudian asah keterampilan yang dibutuhkan. Nah, hal ini akan muncul saat kemampuan diri seimbang dengan tingkat kesulitan tugas tersebut. Jika merasa kesulitan, dalam sebuah pekerjaan, tandanya perlu ada keterampilan baru yang dipelajari. Menguasai alat atau metode baru akan membuat proses kerja menjadi jauh lebih mengalir dan menyenangkan, serta akan menjadikan tujuan akan lebih mudah tercapai juga. Kemudian tentukan target yang jelas. Hal ini berkaitan dengan capaian yang ingin kita raih, berkaitan dengan tujuan yang jelas nantinya. Kemudian dalam hal singkirkan gangguan atau ciptakan ruang fokus ini merupakan hal yang sangat penting karena dalam menentukan tujuan tentunya ada risiko yang akan kita ambil. Nah, dalam mengambil risiko ini kita harus dengan tepat menentukan maupun mengambil langkah yang cepat maupun tepat agar dapat terhindar dari risiko tersebut. Kemudian memiliki mindfulness atau kita harus memiliki pikiran yang bersih atau yang positif, tidak memikirkan pikiran di masa lalu atau mencemaskan di masa depan. Itulah langkah-langkah sederhana untuk menemukan flow dalam diri kita. Kemudian effectuation atau teori efektuasi adalah suatu rangkuman yang sangat akurat
mengenai pola pikir wirausaha ahli dalam menghadapi ketidakpastian. Cara berpikir wirausaha yang sukses ini intinya adalah memanfaatkan apa yang ada di depan untuk menciptakan sesuatu daripada menunggu kondisi yang sempurna. Jadi mulailah dari diri sendiri. Jangan menunggu modal besar atau ide yang sempurna. Lihatlah apa yang sudah dimiliki sekarang. Siapakah diri kita, apa kalian atau kepribadian yang unik kita miliki, apa yang diketahui, ilmu atau keterampilan apa yang sudah dikuasai, siapa yang kita kenal, yaitu teman, misalnya keluarga atau relasi yang dapat membantu kita dalam usaha. Kemudian intinya mulailah membangun bisnis dari aset yang sudah ada di tangan kita. Kemudian dari segi kerugian yang mampu ditanggung, jangan berfokus pada seberapa besar keuntungan yang bisa diraih, tetapi fokus pada seberapa besar risiko yang diterima nantinya. Caranya hanya keluarkan uang, waktu, atau tenaga dalam jumlah yang jika hilang pun bisnis tetap bisa berjalan. Jangan mempertaruhkan segalanya. Fokuslah pada langkah kecil yang aman namun tetap membuat progres. Kemudian kita harus memanfaatkan kejutan karena dalam bisnis hal yang tidak terduga itu bisa jadi terjadi. Kita bisa menggunakan berbagai cara untuk menangani hal tersebut. Contohnya, jika rencana awal gagal, lihat apakah kegagalan tersebut bisa diubah menjadi peluang baru yang lebih menarik. Ubah setiap hambatan menjadi bahan bakar untuk inovasi dan memotivasi diri kita. Kemudian, kemitraan strategis. Jangan membuang waktu menganalisis pesaing secara berlebihan. Lebih fokuslah untuk mencari rekan atau mitra. Dengan cara ini, kita akan bisa menawarkan barang-barang atau produk kita kepada mitra kita. Yang nantinya jika mitra kita merasa nyaman maupun merasa bahwa produk yang kita berikan tersebut atau yang kita tawarkan tersebut menarik bagi mitra kita, kita akan mendapatkan manfaatnya. Caranya ajak orang-orang yang mau bergabung dan memiliki visi yang sama untuk bekerja sama. Nah, mitra ini akan membawa sumber daya dan jaringan baru yang memperkuat bisnis kita nantinya. Kemudian pengendalian di masa depan. Di masa depan tidak bisa diramal dengan akurat. Jadi jangan habiskan waktu untuk membuat rencana yang tidak perlu. Caranya, kita bisa bertindak sebagai pilot. Fokuslah pada apa yang bisa dikendalikan hari ini. Nah, ini merupakan langkah yang kita ambil untuk mengarahkan bisnis ke tempat yang diinginkan. Baik, itulah materi dari sesi yang ketiga, pemahaman dalam menentukan potensi diri. Bagi teman-teman, jangan lupa untuk mengisi kehadiran, kemudian tugas, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.